Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah memiliki arti sapi betina. Surah Al-Baqarah terdapat di dalam juz pertama di dalam Al-Quran dan menempati urutan surah kedua setelah surah Al-Fatihah. Di dalamnya berisi sebuah kisah tentang Bani Israel yang terus-terusan bertanya soal sapi yang ingin disembelih kepada Nabi Musa alaihi salam. Nama ini diambil karena di dalam surah ini, tepatnya ayat 67 sampai dengan 73, berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel agar menyembelih sapi betina untuk mengungkap misteri pembunuhan. Surah ini terdiri dari 286 ayat dan terhimpun dari juz 1 hingga sebagian juz 3. Surah ini termasuk golongan surah Madaniyah, dan ini jelas terlihat pada jumlah ayatnya yang banyak. Sebagaimana ciri-ciri surah Madaniyah kecuali ayat ke-281 yang turun di Mina pada waktu Haji Wada. Surah ini merupakan surah yang pertama kali turun di Madinah, sekaligus menjadi surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Selain itu, di dalam surah Al-Baqarah terdapat ayat yang agung, yakni ayat kursi. Ayat yang terakhir turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada di dalam surah Al-Baqarah ini, yakni ayat ke-281. Surah An-Nahl. Surah An-Nahl termasuk dalam kategori surah Makkiyah yang terdiri dari 128 ayat. Surah An-Nahl terdapat di dalam juz yang ke-14 dan menempati urutan surah ke-16. An-Nahl berarti lebah. Dinamakan dengan surah An-Nahl karena di dalamnya mengandung dua ayat tentang lebah, yakni ayat 68 dan ayat 69 yang artinya, "Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir." Quran Surah An-Nahl ayat 68 sampai dengan 69. Berdasarkan ayat tersebut, maka kita dapat belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhami lebah untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik, yakni menghisap bunga-bunga sehingga dapat menghasilkan madu yang berkualitas dan dapat dijadikan obat. Surah An-Naml. Surah An-Naml merupakan surah Makkiyah yang terdiri dari 93 ayat. Surah An-Naml terdapat di dalam juz yang ke-19 dengan urutan surah ke-27. Surah ini dinamakan An-Naml yang berarti semut adalah disebabkan karena di dalam terdapat kisah seekor semut yang menyuruh semut-semut lain untuk masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam tersenyum mendengar perkataan semut tersebut. Kisah tersebut terdapat di dalam ayat 18 dan 19 yang artinya, "Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, 'Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya.' Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, 'Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Quran Surah An-Naml ayat 18 sampai dengan 19. Surah Al-Ankabut.
Surah Al-Ankabut termasuk surah Makkiyah yang terdiri dari 69 ayat. Surah ini terdapat di dalam juz ke-20 dan urutan surah ke-29. Dinamakan surah Al-Ankabut yang berarti laba-laba adalah disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyerupakan orang-orang yang telah menjadikan berhala-berhala dan benda-benda lainnya sebagai Tuhan dengan perumpamaan laba-laba yang telah membangun rumah yang rapuh dan hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat 41. Al-Fil. Surah Al-Fil merupakan surah Makkiyah yang terdiri dari 5 ayat. Surah ini terdapat di dalam juz ke-30 dan menempati urutan surah ke-105. Dinamakan Al-Fil yang berarti gajah adalah disebabkan karena surah ini diawali dengan menyebutkan kisah pasukan gajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Quran Surah Al-Fil ayat 1. Kisah itu adalah tentang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha Al-Habsyi dari Yaman hendak menghancurkan Ka'bah. Namun dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui burung ababil.